Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Ya, kembali saya buat list rekomendasi watchlist ya untuk WL tanggal 5 Juni 2025. Ya, disclaimer seperti biasa, kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual, jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan teman-teman harus mengerti bahwa keputusan buy and sell tetap ada di jempol teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya, hari ini gimana nih tradingnya? Kalau 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 ikut watchlist saya harusnya mudah-mudahan lah PSAB itu dapat cuan, Fore juga dapat cuan. Yang sebenarnya saya pribadi ya satu saham cuan aja udah seneng ya satu hari gitu ya. Tapi ini ada dua dan dua-duanya sahamnya oke gitu ya. Ya, oke, ini disclaimer juga kalau saya tidak bertanggung jawab dengan trading teman-teman. Jadi ya urus porto masing-masing lah gitu ya. Ya, saya cuma sharing aja saham yang menurut saya menarik dan saya share kenapa ya alasan saham itu menarik. Jadi teman-teman tinggal analisa sendiri aja. Ya, mudah-mudahan jangan nanya gimana masih hold apa enggak, gimana masih bisa masuk apa enggak ya. Teman-teman harus ya belajar untuk coba analisa juga secara pribadi gitu ya, secara mandiri. Oke, besok 5 Juni saya rasa dua saham MBMA sama Toba nih bisa jadi saham yang menurut saya easy money ya. MBMA sih saya beli sebelum ARA, saat ini floating profit sekitar 2 berapa persen gitu ya. Karena tadi siang ya tidur siang bangunnya kesiangan gitu ya. Jadi dapatnya udah agak mau sore. Terus Toba juga ini nggak sempet masuk karena lock ARA ya gitu. PTPP dan Dewa juga menarik, nanti saya bahas satu persatu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ya mungkin ini sedikit review saham yang saya rekomendasikan kemarin ya, PSAB, Fore, WiFi dan DKFT. Yang pertama PSAB ya, PSAB ini 2 candle ARA ya, ini udah saya mention dan ya sampai hari ini pun masih kasih cuan. Dan ya data transaksi yang terjadi saat ini pun menurut saya masih bagus ya, masih cenderung bagus ya. Cuma ya sayangnya ini terlihat sepertinya sellernya udah mulai kelihatan gitu ya. Dan ya ada pola candle shooting star ya. Biasanya kalau polanya kayak gini saya kurang begitu suka ya. Secara persentasi 60-70% kalau candlenya kayak gini rasa-rasanya besok akan koreksi gitu. Makanya saya udahan dulu. WiFi saya nggak masuk hari ini, WiFi saya nggak masuk. Kenapa saya nggak masuk WiFi ya? Sebenarnya simpel ya. Ya, teman-teman kalau bisa baca bid offer atau trade book gitu ya, ini dari 901 aja udah kelihatan ya, hakinya lebih banyak gitu ya. Ya, jadi saya skip dulu lah nih ya. Kelihatan ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Jadi teman-teman yang nonton konten saya juga saya rasa dapat banyak insight juga ya bagaimana cara saya screening saham gitu ya. Yang kedua ini ya, yang ketiga ini saham Fore. Saham Fore hari ini sangat mengejutkan ya, ARA lagi ternyata, dan movernya masih MG. ARA lagi, movernya masih MG. Saya udah buang barang ya teman-teman, saya udah buang barang. Ya menurut saya ini masih bisa di watchlist besok, kita lihat pola pergerakannya, walaupun resikonya menurut saya sudah cenderung lebih besar. Ya jadi kalau teman-teman yang ngerti itu saham Fore ini sudah saya rekom kurang lebih 2 minggu yang lalu ketika harganya masih di 370-an ya. Ya jadi ya buat teman-teman aja nih yang belum join di YouTube membership saya ya, yang belum join di YouTube membership saya bisa masuk ke profil YouTube saya, lalu di video khusus pelanggan di sini saya pernah sharing inventory analisis saham IPO ya, gimana cara saya menghitung inventory atau menghitung jumlah barang market maker atau bandar sahamnya ya. Dan untuk apa? Untuk menentukan apakah sahamnya itu menarik atau enggak. Jadi seperti inilah cara saya yang menemukan saham yang bisa kasih cuan lumayan tebel ya. Saya pribadi yang nggak nyampe 50% sih, tadi 40 berapa persen gitu ya. Saya lupa, kurang lebih seperti itu ya, cara saya seperti itu. Jadi ya join aja lah ya. Saya rasa kalau teman-teman trader harusnya join 20.000 ya. Ya harusnya ya cocok lah ya, nggak terlalu mahal gitu ya. Nah yang selanjutnya rekom saya tuh DKFT, ini saya masih pegang tapi ini jumlahnya dikit ya. Seperti itu, ini juga hijau hari ini 5%. Jadi ya memang uh, watchlist kemarin ini ya memang marketnya ngedukung lah ya teman-teman. WiFi aja nih yang kurang gitu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ini saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak.
Oke, yang pertama MBMA. Tadi seperti saya sampaikan ya, MBMA saya masuk di area-area sini ya. Saat ini floating profit sekitar 2%-an. Kenapa saya berani masuk Toba di BSJP gitu ya? Kenapa saya BSJP MBMA gitu ya? Karena ya data transaksi di kemarinnya pun ini valid ya. Oh, akumnya gede dari ZP gitu. Dan ya sebenarnya memang volume yang terjadi ketika di tanggal 3 ini kurang begitu oke, makanya nggak saya rekom. Tapi yang volume yang terjadi di hari ini luar biasa sekali ya. Makanya saya berani ya melakukan BSJP di saham MBMA ini. Ya besok harusnya kalau cuma 2-3% nih harusnya jadi duit ya MBMA. Dan menurut saya pun masih akan menarik ya untuk dipantau. Ini kan jelas ya. Ya selalu buy-nya ini valid lebih besar secara jumlah daripada sell-nya gitu ya. Menurut saya oke. Yang kedua saham Toba nih saya nggak ngerti nih, aduh sebel banget ini sama nih saham. Saya punya saham ini waktu itu ya teman-teman, dan saya jualnya kalau nggak salah cuman BEP aja di area ini kan. Saya biasanya suka ya setup kayak gini ya, volume gede lalu dia setelah volume gede dia sideways gitu ya, terus dijaga di area-area dekat support gitu. Tapi ternyata saya lepas malah hari ini main dan langsung arah. Aduh ya. Data transaksi juga menurut saya oke. Toba ini emang yang main MG nih ya. Toba ini yang main emang MG nih. Toba MG. Jadi dia bukan big player aja ya, tapi memang saya rasa ini salah satu sekuritas yang dipakai sama big player smart money-nya ya, market makernya di saham Toba. Ya, Toba juga jelas menarik banget. Kenapa? Hari ini candlenya Morubozu ARA, cakep, volume gede. Ya, ini pasti besok gap up. Ya di pre-opening bisa kita cari-cari potensi lah ya untuk bisa cari cuan gitu. Selanjutnya ini saham yang saya rekomendasi selanjutnya ada PTPP. Ini sebenarnya saham swing saya ya. Cuman saya nggak dapat barang kemarin, antrinya terlalu pelit kali ya. Waktu di sini saya sharing di sini ya waktu itu saya lupa. Saya pokoknya PTPP ini nggak dapat barang, adi saya buang akhirnya cut loss gitu. Nah kenapa ini saham PTPP menarik? Karena menurut saya ini rutin pada saat proses naik ini ada akumulasi dari broker AT, dan broker AT hari ini dibantu dorong sama AKBK foreign. Jadi jelas lah ini saham menarik ya, dan candle yang terjadi di hari ini pun engulfing ya, membungkus candle bahkan 2 candle sebelumnya. Artinya apa? Ya ini artinya bagus gitu ya, menurut saya bagus ya. Kalau target terdekatnya gimana? Ya nggak usah terlalu muluk-muluk sih sebenarnya. Resist di sini sih saya rasa pasti jebol sih besok. 480 sih kemungkinannya sangat besar untuk bisa dijebol. 3-4% besok ya harusnya bisa jebol. Cuman kalau misalnya untuk swing ya mungkin tinggal consider aja posisi stop lossnya ya, karena posisi stop lossnya jauh gitu ya. Gitu. Jadi ya PTPP menarik menurut saya. Sebenarnya teman-teman ini saya selanjutnya ini ada saham Dewa ya, Dewa. Nah ini sebenarnya selain Dewa pun saya punya beberapa opsi ya, teman-teman bisa lihat Inco sama Tins. Inco sama Tins juga menurut saya oke. Tapi ya karena nggak usah kebanyakan lah ya watchlist, tapi memang marketnya lagi enak nih. Dewa nih yang paling menarik teman-teman menurut saya. Kenapa? Data transaksinya oke. Nah, kita lihat ke chartnya. Nah chart yang terjadi ini tiga hari ini volumenya relatif rendah, dan hari ini volumenya break. Ya sahamnya breakoutnya kan di sini ya teman-teman nih. Ini break, volumenya gede. Biasanya ya teman-teman. Nah ini nih contoh breakout ya, volumenya lumayan gede, dia biasanya suka lanjut gitu ya. Dan ini dejavu juga mungkin ya, tapi saya juga bisa salah. Balik lagi saya analis saham ya, saya menganalisa ya. Jadi kalau orang menganalisa ya sangat mungkin bisa salah gitu ya. Ini kan breaknya kencang, volumenya gede ya. Biasanya ini 2-3 candle suka ngikut gitu ya. Tapi kalau nggak ngikut gimana? Kalau merah gimana ya? Nggak usah entry gitu teman-teman. Inco juga nih kalau saya nggak salah baru break ya. Inco menarik juga nih sebenarnya, tadi baru break. Nah nih breaknya di sini ya. Ini polanya sama ya teman-teman. Tuh break, volume, pokoknya kuncinya selalu di situ. Saya pribadi di situ. Ini break ya, ini kan resist, break, volume. Ini break, volume ya gitu. Tins juga sama. Jadi menurut saya mungkin itu supaya nggak terlalu lama, MBMA, Toba, PTPP, Dewa gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Oke, itu aja saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.